الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Kembali kami informasikan bahwa sholat Idul Adha akan kita mulai sesaat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. As-salatu jami'ah. Mengingatkan Bapak Ibu bahwa nanti takbir pertama kita ulang 7 kali, kemudian takbir kedua kita ulang 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha,
والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا
وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah dzil jalali wal ikram alladzi hadana lil iman wal islam wa akramana bi syari'atil hajji ila baitihil haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil mujahidin wat tahirin. Amma ba'du. Faya ibadallah usini wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita senantiasa berusaha meningkatkan kadar, meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari hari ke hari, dari waktu ke waktu kita akan menjadi orang yang lebih baik di sisi Allah, sehingga kita termasuk orang yang beruntung. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadisnya, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu misla amsihi wa huwa maghbunun, wa man kana yaumuhu sarran min amsihi wa huwa mal'un." Barang siapa di antara kita yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka kita termasuk orang yang beruntung. Tetapi jika hari ini sama dengan hari kemarin, maka kita termasuk orang yang merugi. Dan apabila hari ini lebih jelek dari hari kemarin, maka kita termasuk orang yang celaka. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala terhindar dari golongan orang yang ketiga ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas suhuri indallahi isnata asra
isna asara sakhran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Bahwa sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, dan diantaranya ada 4 bulan haram. Imam Jalaluddin As-Suyuti berkata dalam kitab tafsirnya bahwa bulan haram yang dimaksudkan adalah bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Diharapkan pada bulan-bulan tersebut untuk mendolimi diri sendiri, yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kita bermaksiat kepada Allah berarti kita telah ridho dan menyodorkan diri kita pada panasnya api neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada bulan Dzulhijjah ini ada 2 peristiwa penting, ada 2 ibadah yang sangat besar sekali. Yang pertama adalah ibadah haji, yang mana puncaknya adalah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, di mana ketika kita mendengarkan kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pasti ketika kita mempunyai iman di dalam hati kita akan bergetar, hati kita akan bergumuruh. Bagi yang sudah berhaji pasti rindu ke Baitullah, bagi yang belum pasti berharap kapan saya bisa sampai sana. Begitu juga ketika hari raya Idul Adha, kita melantunkan, kita mendengarkan takbir, tahlil dan tahmid, hati kita juga bergetar. Itu adalah sebagai salah satu tanda kita sebagai orang yang beriman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan Idul Adha atau Idul Kurban ini diabadikan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Dalam ayat tersebut dikatakan, falamma balagha ma'us sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbaka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Dalam ayat ini mengandung makna waktu itu Nabiullah Ibrahim berkata kepada Nabiullah Ismail, wahai Ismail, wahai anakku, aku bermimpi untuk menyembelih engkau, bagaimana pendapatmu nak? Maka Ismail berkata, ya abati fa'al, wahai bapakku, kerjakan ma tu'mar, apa yang diperintahkan kepada engkau, niscaya akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Kalau kita membayangkan, maka ketika saat ini, hari ini kita menyembelih sapi, menyembelih kambing, berkorban dengan hewan-hewan kurban, tidaklah sebanding dan jauh sekali jika dibandingkan dengan pengorbanan perjuangan Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan Idul Adha, dengan kita menyembelih hewan kurban ini, jumhur atau mayoritas ulama mengatakan ini adalah hukumnya sunnah muakkad, baik dari madhab Syafi'iyah, Hambali, Malikiyah berpendapat sama. Artinya adalah sunat yang dianjurkan, penekanan yang sangat kuat sekali, bahkan hampir mendekati wajib, seperti halnya sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan di antara ulama ada yang mengatakan ini adalah wajib bagi yang mampu, sebagaimana ketika kita membaca dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, dan sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Kita bisa melihat fasholli, kita disuruh untuk sholat. Sholat adalah kewajiban kita setiap hari 5 waktu, dan disandingkan setelahnya dan berkorbanlah. Maka dalam kaidah usul fikih ada kaidah yang mengatakan al aslu fil amri
lil wujub, bahwa segala sesuatu yang awalnya perintah maka itu hakikatnya adalah wajib. Dalam hadis lain juga dikatakan, man kana lahu sa'ah falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan kemampuan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkorban, tetapi dia tidak berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat solatku, kata Rasul. Kemudian dalam hadis lain juga dikatakan, ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin adhiyah. Wahai manusia, bahwa sesungguhnya tiap-tiap ahli rumah pada tiap-tiap tahun disunatkan untuk berkorban. Jadi korban bukan ibadah yang kita lakukan seumur hidup sekali, tetapi tahunan, setiap tahun sekali jika kita mampu. Jika tidak mampu, 2 tahun sekali. Jika tidak mampu, 3 tahun sekali. Jika tidak mampu, 4 tahun sekali. Jika tidak mampu, 5 tahun sekali, dan seterusnya. Minimal, yang paling minim, seumur hidup sekali. Kemarin ada sebuah cerita yang viral dari daerah Malang. Ada seorang mbah-mbah tua namanya Mbah Painem. Umurnya sudah sangat tua renta. Tidak mempunyai rumah yang bagus, rumahnya reot. Tidak punya TV, tidak punya kulkas, tidak punya HP, tidak punya kendaraan. Rumahnya tidak berlantai, temboknya tidak berdinding bata. Tetapi Mbah Painem ini korban setiap tahun. Jadi dengan kondisi yang sangat tidak mampu, Mbah Painem ini bisa korban setiap tahun. Artinya di samping kemampuan, yang paling lebih jauh adalah kemauan. Ketika ada kemauan, insya Allah dibarengi dengan niat, dibarengi dengan usaha, Allah pasti berikan jalan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga dikatakan, hadis ini sangat terkenal sekali, tidak ada amalan yang diperbuat manusia pada hari raya Idul Kurban yang lebih dicintai Allah selain menyembelih hewan kurban. Dan sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, beserta bulu-bulunya, dan beserta kuku-kukunya. Padahal kita tahu tanduk, bulu, kuku itu seakan-akan tidak bermanfaat. Untuk apa coba? Ada yang pernah mendengar sate tanduk kambing? Belum pernah ada. Ada yang pernah mendengar gulai kuku kambing? Belum pernah ada. Dan juga belum pernah ada juga sop bulu kambing? Tidak pernah ada. Artinya bahwa hal itu seakan-akan tidak berguna, tidak bermanfaat. Tetapi dikatakan dalam sebuah hadis akan datang beserta tanduk, bulu, dan kuku-kukunya. Kita bisa membayangkan. Lebih naik lagi, bagaimana dengan kulitnya, dengan kepalanya, dengan kakinya. Lebih tinggi lagi, bagaimana dengan daging-dagingnya. Insya Allah akan memberikan pahala yang luar biasa kita di hari kiamat. Maka ketika tadi dari seorang Mbah Painem ditanya, Mbah, kenapa si Mbah ini begitu kuat untuk bisa korban tiap tahun? Jawabnya adalah, biar ketika Israel datang aku diberikan kemudahan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah syariat haji. Syariat haji ini dikatakan dalam surah Al-Hajj ayat 27, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru dunia. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 97 dikatakan, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya,
dan Allah tidak memerlukan segala sesuatu yang ada di semesta alam ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah haji dan ibadah kurban adalah sama-sama selain ibadah ruhiyah adalah ibadah jasmaniyah, ibadah fisik dan ibadah maliyah. Kita berkorban tidak hanya ruh kita, tapi kita berkorban fisik kita. Kita berkorban harta kita, kita mengeluarkan harta yang banyak. Apalagi ibadah haji, fisiknya luar biasa, hartanya juga luar biasa dikeluarkannya. Dan sebagai tambahan, bahwa pada tahun ini di Temanggung ini memberangkatkan 676 jamaah haji yang terdiri dari 3 kloter, yaitu 18, 19 dan 20. Dan saat ini mereka juga masih berjuang menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Dan yang pasti setiap orang ketika ditanya pasti mempunyai cerita tersendiri di balik perjuangan ketika mereka bisa berhaji. Ada cerita, ada kisah tukang becak naik haji, ada cerita tukang kebun naik haji, penjual jagung rebus bisa naik haji, dan seterusnya. Bahkan banyak kisah, banyak cerita ketika seseorang itu galau, dia harus memutuskan apakah dia menggunakan uangnya untuk mendaftar haji ataupun untuk keperluan lain yang juga penting. Kemudian dia memutuskan untuk mendaftar haji. Banyak sekali kisah-kisah. Kemudian Allah berikan kemudahan, Allah berikan balasan kontan, sehingga kemudahan-kemudahan hal-hal lain kemudian Allah tuntaskan, sehingga bahkan dia bisa menyelesaikan segala urusannya, bisa membayar segala keperluannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga satu kisah nyata seorang kakek dari Madura namanya Mbah Harun, kelahiran tahun 1904. Jadi beliau pada tahun 2017 umurnya sudah 113. Beliau nekat untuk menjual tanah, kemudian untuk mendaftar haji. Apa yang terjadi? Daftar antriannya sudah 29 tahun. Beliau dikatakan akan berangkat pada tahun 2046. Secara fisik, secara hitungan matematika, hitam di atas putih. Apa iya masih diberikan usia? Apa iya nyawanya masih melekat pada raga? Tapi qadarullah, pada tahun 2023 ini beliau berangkat, diberikan kuota sebagai prioritas lansia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah ketika seorang hamba berusaha semaksimal mungkin, kemudahan-kemudahan itu pasti akan Allah berikan. Maka jika saat ini usia kita baru 30 tahun, baru 40 tahun, baru 50 tahun, kemudian kita mendaftar haji, maka dibandingkan dengan Mbah Harun tadi, kita masih mempunyai kesempatan yang sangat luas dan tentunya belum seberapa. Bahkan ketika barangkali ketika kita mendaftar haji kemudian Allah berikan takdir lain, usia kita tidak sampai pada saat yang diinginkan, maka niat itu sudah tercatat untuk melaksanakan ibadah haji, dan harta kita juga tidak akan hilang karena bisa diwariskan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita berdoa bersama-sama, semoga kita senantiasa diberikan kemudahan, senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum berkorban semoga diberi keluasan, diberi kemampuan, dan yang penting adalah diberikan kemauan yang kuat untuk segera berkorban. Bagi yang sudah berkorban, baik itu di lingkungan kita ataupun mungkin juga ditasarufkan di luar sana, semoga juga diberikan keluasan rezeki, diberikan rezeki yang melimpah ruah,
sehingga setiap tahun bisa berkurban. Kemudian yang terakhir bagi kita yang belum mendaftarkan haji, semoga diberikan kemampuan, kemudahan, diberikan kemauan yang keras untuk bekerja, untuk mewujudkan cita-cita dengan segera mendaftarkan ataupun mendapatkan porsi haji. Dan kemudian bagi yang sudah mendaftar, semoga segera diberikan kemudahan untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimin idal fitri ba'da siyami Ramadan wa idal adha ba'da yaumil arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin wat tahirin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wal malaikata yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa semoga senantiasa kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma inna na'udzu bika min qalbi la yakhsha wa min du'ai la yusma wa min nafsi la tasba wa min ilmi la yanfa wa na'udzu bika min haula'il arba. Allahumma ij'al masjida baitas sakinah masjidan nafi'an masjidan mubarakan masjidan mardiyya. Allahumma ansur man nasaruddin wakhdul man hadal muslimin waj'al baldatana Indonesia hadihi baldatan tayyibatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arfa TV.